Sementara itu, Saudara, Kementerian Perdagangan resmi mensubsidi sebuah merek minyak goreng di seluruh Indonesia dengan satu harga, yakni Rp14.000 per liternya. Sayangnya, sejumlah pasar swalayan di Kabupaten Minahasa Selatan kehabisan stok. Sejak resminya harga minyak goreng disubsidi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia per 19 Januari di semua pasar kelas retail di seluruh Indonesia, banyak masyarakat ekonomi bawah dan pelaku UKM di Kabupaten Minahasa Selatan mengaku sangat terbantu. Pasalnya sejak akhir 2021 lalu, harga minyak goreng terus mengalami kenaikan. Rijal, salah satu pelaku UKM penjual gorengan keliling, mengatakan subsidi minyak goreng dari Kemendagri hingga 6 bulan ke depan ini diakuinya sangat membantu di tengah harga minyak goreng bergejolak di masa pandemi. 2 liter itu 28. Sebelumnya Biasanya 20 sih yang 1 liter. Kalau yang besar itu 38 sampai 40. Tapi biasa belanja di pasar nggak? Kalau biasa belanja di pasar sering sih, kalau kehabisan minyak tergantung. Ada yang 15 sampai 10.000 sampai 17, 15. Itu 1 liter atau? Bukan yang kecil, botol yang kecil. Oh, mineral ya? Iya. Tapi nggak sampai ya? Iya. Dengan adanya ini Mas, gimana Mas? Membantu nggak untuk di kalangan Mas untuk pelaku UKM begini? Kalau PKM begini membantu. Pantauan di sejumlah pasar modern, stok minyak goreng habis. Diakui para karyawan toko swalayan, pasca diberlakukannya harga minyak goreng rata Rp14.000 per liter untuk semua merek habis diborong masyarakat. Dan untuk hari ini diakuinya stok belum Tapi masuk. kemarin stok kemasan memang habis betul. Habis betul. Peminat banyak sekali. Dari malam banyak sekali. Sampai di luar banyak. Kalau dengar kabar, sampai kapan ini? Kurang tahu juga lagi. Soalnya ini kan orang nggak bisa pastikan dari kapan, Pak. Cuman kan orang anak toko. Jadi orang hanya mengikuti program yang dari head office. Head office menyampaikan nggak disampaikan berapa lama, tapi sesuai instruksi pemerintah. 14.000 per liter, 28.000 per 2 liter kemasan. Salah satu masyarakat yang hendak membeli minyak goreng pun merasa kecewa. 14. Ada yang coba beli Bu sebelumnya? Ya belum. Enggak, maksudnya ada Ibu Petamang coba beli sebelumnya? Iya, banyak orang ada beli. 14.000 kata. 14.000. Diambil berapa liter? Yang 1 liter. Boleh dorang kasih lebih biar ambil berapa liter? Enggak? Nggak tahu lagi kita itu bertanya ini belum ada, nggak ada. Ibu bajual atau ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Adapun subsidi minyak goreng dari Kemendagri yang disediakan sebanyak 250 juta setiap bulan hingga 6 bulan ke depan ini hanya berlaku di pasar kelas retail di seluruh Indonesia. Sementara untuk harga di pasar tradisional diakui para pedagang masih seperti biasa lantaran harga yang diambil dari distributor belum juga turun. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Pelaksanaan vaksinasi program dosis lanjutan atau booster peminatnya mulai banyak di Kabupaten Minahasa Selatan. Adapun dosis yang disuntikan pada vaksin booster yakni setengah dosis dari vaksin primer. Pasca mulai disuntikannya vaksin booster di Kabupaten Minahasa Selatan, peminatnya mulai terlihat banyak di awal pekan 2 ini. Adapun sasaran vaksin booster arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo adalah lansia, kelompok rentan, dan usia 18 tahun ke atas. Rifa Luli, salah satu peserta vaksin booster, mengaku cukup senang setelah menerima vaksin dosis ketiga atau booster. Menurutnya, vaksin booster sangat penting demi menjaga imunitas tubuh dari COVID. Pak, ini vaksin berapa Pak? Vaksin booster. Vaksin booster Pak ya? Jadi memang ada baiknya masyarakat melaksanakan ini vaksin ketiga atau booster. Yang belum Pak ya? Ya, yang belum di booster. Karena memang membantu, apalagi ini program pemerintah toh. Jadi mesti orang dukung, orang topang supaya memutus ini mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Ibda Kadek Arnaya, vaksinator Polres Minsel, mengatakan sejak dibukanya penyuntikan vaksin booster dan semua jenis vaksin di gerai vaksin Polri Presisi di depan Polres Minahasa Selatan, khusus untuk persentase vaksin booster terus terlihat ada kenaikan setiap harinya. Mulai datang untuk melaksanakan vaksin booster. Jadi setiap hari itu hampir sekitar 100 orang datang untuk melaksanakan vaksin booster. Berapa persen? 5% kepada masyarakat yang belum divaksin dosis 3, marilah kita datang untuk melaksanakan vaksin. Karena
virus COVID-19 ini sudah ada varian baru yang lebih penularannya lebih cepat dan bisa dicegah dengan melaksanakan vaksin booster. Diketahui gerai vaksin Polri presisi di depan Polres Minahasa Selatan yang buka setiap hari mulai pagi hingga sore. Rata-rata setiap harinya menyuntikkan 100 dosis vaksin. Selain menyasar masyarakat umum, para pengendara yang belum divaksin pertama dan kedua juga menjadi sasaran. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Sebanyak 4.815 guru di Kabupaten Minahasa Selatan menjadi sasaran vaksin tahap ketiga atau booster. Adapun guru dianggap kelompok rentan yang menjadi bagian dari petugas pelayanan publik. Belum ada jadwal untuk suntikan dosis vaksin booster pada 4.815 guru yang mengajar di 375 sekolah di Kabupaten Minahasa Selatan. Meski demikian, sejumlah guru sudah menyatakan kesiapannya untuk mengikuti vaksinasi booster sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di masa PTM. Frida Saroinsong, salah satu guru SMA di Kecamatan Botoling, mengatakan pihaknya tinggal menunggu jadwal kesiapan Dinas Kesehatan, dalam hal ini Puskesmas setempat, untuk datang melakukan vaksinasi booster di tiap sekolah. Ibu guru di mana, Bu? Motoling Timur. Motoling Timur. SMA Motoling Timur. Ibu sudah dengar kabar, Bu, untuk vaksinasi booster untuk guru, Bu? Sudah. Kesiapannya, Bu, bagaimana? Siap. Berdasarkan data Dinas Pendidikan serta Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan, jumlah guru dan tenaga kependidikan atau GTK yang mengajar di 319 sekolah tingkat PAUD, SD, dan SMP sebanyak 1.900 PNS dan 1.518 honorer dan lainnya. Sementara data Dinas Pendidikan Cabang Dinas Minsel Mitra memiliki 1.100 GTK yang mengajar di 56 sekolah tingkat SMA sederajat, terbagi 700 PNS dan sisanya honorer dan bantuan lainnya. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan.